dewi kan. Aku ora tau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, mungkin jika kesalahan terkuat jawab salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati para habaib Habib Abdullah PSA yang ada di samping kiri saya, Habib Adib Al-Jufri yang ada di samping kanan saya, kemudian Habib Najib Al-Abusi yang ada di samping Habib Abdullah. Beliau semuanya berasal dari kota Jambi. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, sehingga senantiasa bisa silaturahim dan berdakwah dalam rangka yaitu menyampaikan risalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak Ketua Musalah Ulum Bapak Sandi bersama jajarannya, Bapak-bapak jemaah musalah Miftahul Ulum yang saya hormati, ibu-ibu yang sama-sama hadir juga yang saya hormati, serta adik-adik anak semuanya yang senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau para habaib datang di desa kita Tanjung Medan, yaitu dalam rangka silaturahim sampai Ramadan terjadi. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur sehingga nantinya bisa kembali di lain kesempatan. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja pada kesempatan malam hari ini di acara silaturahim jadi sampai Ramadan, kita sama-sama berkan nanti ceramah agama ataupun tausiah yang akan disampaikan oleh Habib Adib Al-Jufri, dan mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Habib senantiasa bermanfaat bagi kita bersama-sama dan
menjadikan tambah ilmu, tambah pengetahuan, sehingga tambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga beliau Habib Al-Subri waktu secukupnya kami persilahkan dengan kita mengulang. Bismillah, masyaAllah, la yashukul khair ilallah. Bismillah, masyaAllah, maka ni'matin faminallah. Bismillah, masyaAllah, la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum wa alaikumussalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tusbihu biha al-qulub wa tahtadiku biha al-'utub wa tahinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayyuhal hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Yang saya hormati serta saya muliakan daripada para habaib, para asatidz, para sepuh masyarakat, para tokoh masyarakat yang hadir di tempat ini, terkhusus Imam Khatib Bilal di Musalla Miftahul Ulum. Wabil khusus yang saya hormati serta saya muliakan daripada Al-Habib Abdullah PSA Habib Najib Al-Habib, dan juga tak lupa saya muliakan serta saya taatimi Al-Ustaz Khalid Muhammad Fajin. Maklum belum kenalan gue. Kita doakan daripada habaib-habaib kita, ustaz-ustaz kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan umurnya, Allah berkahkan rezekinya, Allah jadikan anaknya menjadi anak yang saleh salehah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Saya nanti serta saya muliakan dan saya banggai serta saya ta'zimi, salam ta'zim, salam hormat kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir kita bersama-sama menjalankan daripada ibadah wajib kita, yakni sholat isya berjamaah, dilanjutkan lagi dengan sholat tarawih berjamaah, dilanjutkan lagi dengan sholat witir berjamaah, dilanjutkan lagi mendengar daripada sedikit ilmu yang diwarisi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita munajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah kita keluar dari tempat ini terkecuali dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, yang punya penyakit disembuhkan penyakitnya Allah ya rabbal alamin. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ayuhal hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama yang paling utama, yang kita anggap utama di dunia yang bersifat fana ini, marilah kita bersama-sama bersyukur atas kehadirannya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang telah memberikan kita nikmat Islam, yang telah memberikan kita nikmat iman, yang telah menyentuh hati kita, menyentuh sanubari kita, yang tadinya kita enggan untuk hadir di majelis ilmu. Allah gerakkan hati kita, Allah gerakkan sanubari kita untuk bersama-sama hadir di majelis ilmu ini. Ayuhal hadirin wal hadirat, sungguh ini adalah pilihan daripada Allah. Ini adalah undangan daripada Allah. Enggak semua orang bisa hadir di tempat ini. Enggak semua orang bisa duduk di tempat ini. Enggak semua orang bisa ta'lim di tempat ini. Orang yang hadir di tempat ini adalah orang yang dipilih khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak mungkin kita punya keluarga yang tadinya makan bareng sama kita. Kita punya teman yang tadinya duduk bareng sama kita. Yang kita punya saudara yang tadinya kita berjalan bareng sama dia. Akan tetapi ketika kita hadir di tempat ini, yang tadinya makan bareng sama kita, duduk bareng sama kita, jalan bareng sama kita, dia enggan untuk hadir di majelis ilmu ini. Dia enggak mau hadir di majelis ilmu ini. Itulah bukti bahwasanya orang yang duduk di masjid ini atau di musala ini, orang yang duduk di majelis ilmu ini adalah orang pilihan langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Teringat daripada sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau menjelaskan, idza marartum bi riyadil jannah faqtahu, apabila engkau melewati daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, maka singgahilah. Baginda Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, lalu sahabat bingung. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kita ini hidup di alam dunia, sedangkan engkau menjelaskan taman-taman surga Allah. Apa yang engkau maksud di dunia ini dengan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala? Ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa taman surga itu wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riyadul jannah majlis zikir wa fi riwayah majlis hadis. Dijawab oleh Rasulullah, wahai sahabat, yang aku maksud dengan taman-taman surganya Allah di alam dunia adalah orang yang sedang berzikir sama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain adalah orang yang sedang menuntut ilmu agama. Ini adalah taman-taman surganya Allah yang tanpa kita sadari kejujuran, turun rahmat daripada Allah, turun nafahat daripada Allah, turun nafirah daripada Allah. Orang yang duduk di tempat ini pulang ke rumahnya masing-masing pasti membawa daripada berkah, membawa daripada rahmat, membawa daripada hidayah, membawa daripada maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita bersyukur atas nikmat ini, ayuhal hadirin wal hadirat. Ketika kita enggak bersyukur atas nikmat ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau bersyukur akan nikmat aku, maka akan aku tambah nikmat tersebut. Sebaliknya, ketika kita mengkufuri akan nikmat Allah, ketika kita enggak bersyukur akan nikmat Allah, ketika kita enggan berzikir sama Allah, ketika kita enggak mau ingat kepada Allah, maka ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala, azabnya Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Kita enggak tahu azabnya Allah Subhanahu wa taala, azabnya Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Yang mana ketika api neraka yang Allah Subhanahu wa taala dijatuhkan setetes saja ke dunia yang bersifat panah ini, maka setetes api neraka itu bakal menghancurkan semua alam dunia ini. Ayuhal hadirin wal hadirat, itu baru setetes api neraka yang Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika banyak cucuran daripada api neraka yang Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu ketika kita enggak mau akan cucuran daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala tersebut, kita bersyukur akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana caranya kita bersyukur akan nikmat tersebut? Kita mempunyai waktu, kita salat 5 waktu yang tadinya
ayuhal hadirin wal hadirat, salat 5 waktu ini adalah 50 waktu. Salat ini bukan 5 waktu, akan tetapi 50 waktu. Nabi Muhammad SAW memikirkan umat, yang mana umat ini adalah umat yang kecil, yang mana dijelaskan nama baginda Nabi, umurnya bagi umatnya baginda Nabi baina sittin wa sab'in, di antara 60-70 tahun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, salat yang 50 waktu itu Nabi Muhammad SAW meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi 5 waktu. Tetapi ayuhal hadirin wal hadirat, perlu kita ketahui, salat kita 5 waktu, setiap waktunya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 10 pahala. Berarti ketika kita menjalankan salat 5 waktu tersebut, kita sama saja mendapatkan daripada 50 pahala. Nah, inilah adalah kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu terlalu bodoh kita, terlalu ketika kita enggak menjalankan daripada salat 5 waktu, berarti kita enggak bersyukur akan nikmat Allah. Kita salat 5 waktu, kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita enggak salat, maka ketahuilah disitulah tanda bukti bahwasanya kita enggak bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Salawat serta salam tak luput pula kita curahkan, tak luput pula kita kirimkan kepada putranya Abdullah, kepada buah hatinya Siti Aminah, kepada belahan jantung Abdul Muttalib, kepada intannya kota Mekah, kepada mutiaranya kota Madinah. Beliau rela bermandikan darah, berbantalan panah demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Teringat daripada sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adibu auladakum ala thalathati khifat, hubbun nabiyyikum wa hubbu ahlil bait wa qira'atil Qur'an." Yang mana dijelaskan, disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, "Adibu auladakum ala thalathati khifat." Ajarkan kepada anak-anak kalian tentang 3 perkara. Apa saja 3 perkara ini ayuhal hadirin wal hadirat? Yang pertama adalah hubbun nabiyyikum, cinta sama nabi-nabi kalian, terkhusus cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dikatakan oleh para ulama, qala ba'duhum ulama, man ahabba shay'an fayuktharu min dzikrihi. Barang siapa yang cinta sama sesuatu, maka dia bakal banyak ingat kepada sesuatu tersebut. Ayuhal hadirin wal hadirat, penting cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita mengaku umat Rasulullah, kalau kita mengaku umat akhir zaman, umat yang terakhir didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi umat adalah umat yang pertama kali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana menjadi umat Nabi Muhammad adalah orang yang beruntung. Para umat-umat Nabi terdahulu, bahkan para nabi-nabi dan para rasul-rasul terdahulu iri kepada kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dikatakan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam, "Aku iri kepada umat Nabi Muhammad karena umat Nabi Muhammad diberi 3 kemuliaan, akan tetapi 3 kemuliaan tersebut tidak diberi kepada aku," kata Nabi Allah Adam alaihissalam. Apa saja 3 kemuliaan tersebut? Yang pertama, kata Nabi Allah Adam alaihissalam, ketika aku membuat kesalahan kepada Allah, aku memakan daripada buah kuldi. Dengan aku memakan buah kuldi tersebut, Allah keluarkan aku dari surganya Allah Subhanahu wa taala selama 400
450 tahun kesalahan aku belum dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu aku berada di kota Mekah. Aku bermunajat kepada Allah, barulah kesalahan aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Allah Adam alaihi wasallam. Itu pun karena aku membawa nama Rasulullah. Apa doanya Nabi Muhammad? Ya Rabbi bihaqqi Muhammad. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan keagungan Nabi Muhammad, ampunilah kesalahan aku, kata Nabi Allah Adam alaihi wasallam. Akhirnya Allah bertanya kepada Nabi Allah Adam alaihi wasallam, wahai Adam, Allah bertanya bukan berarti Allah enggak tahu. Allah Maha tahu, akan tetapi Allah memberi orang yang tidak tahu. Allah bertanya kepada Nabi Allah Adam, wahai Adam, di mana kau kenal Muhammad sedangkan belum aku ciptakan Muhammad? Lalu apa yang dikatakan Nabi Allah Adam alaihissalam? Wahai Allah, ketika Engkau tiupkan ruhku, ketika aku angkat kepalaku ke atas, ketika di atas aku melihat yang di atas ada tertulis nama La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku meyakini bahwasanya tidaklah nama orang itu disandingkan dengan namamu, terkecuali orang tersebut adalah orang yang Engkau pilih, wahai Allah. Engkau yang orang tersebut adalah orang yang Engkau rahmati, Engkau ridhoi, wahai Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wahai Adam, benar, ketika engkau membawa nama kekasihku, maka kesalahanmu akan aku ampuni, wahai Adam. Itu bukti bahwasanya kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Allah Adam alaihissalam cuma satu, membuat kesalahan dengan memakan buah kulbi. Kesalahan tersebut hanya diterima oleh Allah, hanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berada di kota Makkah saja. Sedangkan umat Nabi Muhammad, kita itu hadirin wal hadirat, setiap hari kita membuat daripada maksiat kepada Allah. Setiap hari kita membuat dosa kepada Allah. Mungkin hanya bukan satu dua saja dosa yang kita lakukan. Mungkin beribu-ribu bahkan berjuta-juta dosa yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi umatnya Rasulullah SAW tidak harus ke kota Makkah taubat kepada Allah. Walaupun dia berada di kota Jambi, dia bertobat nasuha, diterima oleh Allah. Dia berada di kota Pekanbaru, dia taubat dengan taubatan nasuha, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi Allah Adam alaihissalam taubatnya hanya diterima di kota Makkah saja. Nah, itu yang pertama, bersyukur akan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu ya hadirin wal hadirat, ketika kita bersyukur akan nikmat ini, kita harus mencintai daripada Rasulullah SAW. Bagaimana bukti bahwasanya kita cinta sama Rasulullah? Bukti bahwasanya kita cinta sama Rasulullah SAW, kita harus memperbanyak ingat kepada Nabi Muhammad SAW. Ayuhal hadirin wal hadirat, Allah memerintahkan kita salat, Allah enggak salat. Betul? Betul atau tidak? Allah memerintahkan kita zakat, Allah enggak zakat. Betul? Allah memerintahkan kita berpuasa di bulan Ramadan, Allah juga enggak berpuasa di bulan Ramadan. Betul atau tidak? Allah memerintahkan kita pergi haji bagi yang mampu, Allah juga enggak berangkat haji. Betul? Akan tetapi Allah memerintahkan kita salawat, Allah memerintahkan kita ingat kepada Nabi Muhammad. Allah terlebih dahulu ingat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa buktinya? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirin wal hadirat, sedikit lagi saya ingin menjelaskan daripada salawat kepada Nabi Muhammad. Ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, satu kali kita bersalawat sallallahu alaihi Muhammad, 10 rahmat akan Allah berikan kepada kita. 10 rahmat, satu rahmat ini kata ulama bisa menjauhkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini satu rahmat.
Apalagi kalau kita peroleh 10 rahmat, apalagi kalau kita mendapatkan 100 rahmat, 1000 rahmat atau 1000 rahmat. Bagaimana mungkin ketika kita banyak mendapatkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kita tercegah, kita enggak bakal masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama yang kita ajarkan kata baginda Nabi kepada anak-anak kita. Yang kedua, kata baginda Nabi SAW, ajarkan kepada anak-anak kalian untuk cinta kepada ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW. Apa itu ahlul bait? Apa itu keturunan Nabi? Keturunan Nabi adalah orang yang mana darahnya mengalir daripada darah suci baginda Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan oleh para ulama, ahlul bait Nabi Muhammad SAW adalah pengaman daripada bumi ini, pengaman daripada muka bumi ini, pengaman daripada dunia yang bersifat fana ini. Maka wajib kita cintai daripada ahlul bait dan Nabi Muhammad SAW. Kita banyak mendengarkan daripada perkataan-perkataan, penjelasan-penjelasan daripada orang yang sebelah yang mengatakan bahwasanya enggak ada ahlul baitnya Nabi, bahwasanya Yasin bid'ah, Tahlil bid'ah, Maulid Nabi bid'ah. Orang yang mengatakan seperti itu adalah orang yang bodoh. Orang yang cuma mengandalkan daripada firman-Nya Allah, tanpa dia mengandalkan hadisnya Nabi, tanpa dia mengandalkan maqalah ulama. Kalau kita ahlu sunnah wal jamaah, kita berpegang kepada firman-Nya Allah Al-Quran, yakni hadisnya Nabi Muhammad SAW, sabdanya baginda Nabi, dan juga kita berpegang teguh kepada maqalah perkataan-perkataan daripada ulama. Ayyuhal hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, ajarkan kepada anak-anak kalian untuk qiraatul Quran, membaca daripada Al-Quran. Dijelaskan oleh Mahathir Kain, Samahatul Ustaz Al-Imam Al-Habib Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Baqi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Beliau mengatakan, man shoma Ramadan wa qara'a Al-Quran fahuwa sa'id. Wa man shoma Ramadan wa lam yaqra' Quran fahuwa saqi. Fahuwa saqi. Yang dijelaskan oleh guru kami Al-Habib Abdul Qadir bin Baqi, man shoma Ramadan wa qira'atil Quran fahuwa sa'id. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan juga dia membaca Al-Quran, maka fahuwa sa'id, maka dia bakal beruntung. Beruntung di sini maksudnya apa? Beruntung di sini adalah maksudnya yang dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dia membaca daripada sabdanya Allah, daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang dimujizakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi, maka adalah orang yang beruntung membaca Al-Quran. Al-Quran ini akan mensyafaati kita, Al-Quran ini akan mensyafaati keluarga kita, Al-Quran ini akan mensyafaati anak-anak kita, Al-Quran ini akan mensyafaati saudara-saudara kita. Maka inilah yang dimaksud orang yang beruntung membaca Al-Quran. Dijelaskan lagi oleh guru kami Al-Habib Abdul Qadir, man shoma Ramadan wa lam yaqra' Quran fahuwa saqi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan sedangkan dia tidak membaca Al-Quran, fahuwa saqi, maka dia adalah orang yang merugi. Dia berpuasa di bulan Ramadan, dia tak tahu keunggulan daripada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan umatnya Nabi, maka bulan umatnya Nabi inilah kita harus memperbanyak daripada membaca Al-Quran. Al-Quran ini adalah pedoman kita, Al-Quran ini adalah pegangan kita. Maka ketika kita ingin mengetahui hukum-hukumnya Allah, apa itu Allah, apa perkataan Allah, maka kita harus membaca daripada Al-Quran.
Ayuhal hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tidak panjang lebar pembahasan daripada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah syahrul ummati kata Nabi. Bulan Ramadan adalah bulan umatnya Nabi. Maka dari itu ayuhal hadirin wal hadirat, ketika kita mengaku menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, maka di bulan Ramadan inilah kita harus memperbanyak daripada membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan inilah kita harus memperbanyak ingat kepada Rasulullah. Di bulan Ramadan inilah kita harus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan daripada perilaku saya atau perkataan saya. Yang terakhir, saya ingin menyampaikan daripada satu, coba kita satu itu.